Apa yang dirasakan tadi ketika psikoterapi? Ketika jadi terapis? Awalnya nggak kebayang arahnya kemana. Oh, jangan-jangan nanti geser ke dinaik beneran ini, kok malah balik lagi ke CBT. Tadi tuh kan mikirnya ke arah dinamik karena kan ada part yang dia ada permasalahan ketika waktu kecil. Oke. Langsung ya dari awal ya. Problemnya atau masalahnya apa? Lagi capek aja sudah rasanya sama di rumah gitu, kayaknya nggak terlalu nyaman. Oke, di rumah tidak terlalu nyaman. Ini dari kapan? Sebenarnya udah dari dulu sih Dok, dari SMP. Kayak rasanya kayak nggak adil aja perlakuan dari orang tua ke saya sama ke kakak sama adik gitu. Berarti punya kakak satu atau dua? Kakaknya satu. Kakaknya satu, adiknya? Adiknya juga satu. Adiknya juga satu. Berjenis kelamin perempuan? Kebetulan kakak saya laki-laki, adik saya juga laki-laki. Saya perempuan sendiri di rumah. Oke, berarti perempuan sendiri di rumah, kakak laki-laki, adik laki-laki ya. Yang kamu katakan seperti tidak nyaman itu seperti apa? Misalnya tuh kayak bangun siang gitu. Kakak saya bangun jam 2 itu nggak ada yang marahin. Sedangkan kalau saya bangun telat dikit aja pasti kayak dicariin. Iya bangun dong gitu. Kok nggak bangun? Masa anak cewek jam segini nggak bangun? Begitupun dengan adik saya. Kalau misalnya dia nggak ngelakuin apa, misalnya disuruh sesuatu sama ibu, misalnya dia nggak mau, dia nggak apa-apa kayak. Sedangkan saya kalau misalnya, kok kamu nggak lakuin ini, gimana sih, nggak mau bantu orang tua gitu. Sering dibandingin gitu sih rasanya. Sering ngerasa dibandingin dengan kakak sama adik gitu ya? Oke, tadi ada nyebut kayak anak cewek gitu ya? Iya. Berarti kalau begitu dari orang tua apakah ada pandangan spesial terhadap anak perempuan atau bagaimana? Saya pernah ngobrol sih sama ibu, katanya kamu aja yang sendiri merasa berbeda gitu, padahal ibu ngasih perhatiannya sama, tapi saya merasanya malah lain. Kenapa mereka tuh lebih senang sama anak cowok daripada anak ceweknya sendiri? Oke, berarti pernah diomongin sama ibu ini ya? Iya. Yang ngerasa nggak nyamannya itu berarti lebih sering dari ibu berarti? Nggak dari ibu juga sih, mostly semua anggota keluarga, kayak nenek juga sama bapak. Oke, kalau nenek sama bapak itu seperti apa? Kalau sama bapak nggak terlalu dekat karena dulu sempat ada trauma, sering dimarahin. Kalau sama nenek karena itu dah pandangan nenek tuh masih agak kolot gitu, jadi dia merasa anak laki-laki itu lebih penting di Bali gitu loh daripada anak perempuan, kan nanti anak perempuan bakal nikah kalau nggak di rumah gitu sih. Berarti dari pandangan nenek juga seperti itu ya? Iya. Dari ibu apakah juga meneruskan seperti yang nenek sampaikan atau bagaimana juga? Kadang-kadang sih dokter, kalau misalnya kayak galungan kemarin gitu, saya kan nggak ada di rumah gitu, tiba-tiba langsung dicariin kan anaknya lagi 2 ada di rumah, nggak mau disuruh. Oke, berarti mencari spesial kepada dirimu ya ketika galungan itu ya. Kalau dari ini kan berarti kan yang menyebabkan tidak nyaman dari SMP tadi ya. SMP. Kemudian rasa tidak nyamannya itu berarti masih sampai sekarang? Sebenarnya masih, cuman saya masih bisa tahan-tahan sih dokter. Oke. Perasaan tidak nyamannya ini kalau misalnya itu yang terakhir diomongin sama ibu itu kapan? Ketika sekarang atau ketika dulu? Baru kemarin sih ada kayaknya 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya, dan ibu menyampaikan bahwa tidak ada membandingkan seperti itu, tetapi dari perasaanmu sendiri itu ada perbedaan nih, ya perbedaan dengan kakak yang juga laki-laki dan adik yang juga laki-laki kan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kamu lihat dari ibu atau ayah perlakuan ke kakak dan ke adik itu di luar kamu ya, maksudnya dari
ke kakak seperti apa dan ke adik seperti apa itu sama atau tidak? Menurut saya sih agak sama, karena kakak saya itu tipikal orang yang kalau dimarahin dia bakal ngambek yang lama sekali. Jadi orang tua saya lebih cenderung, oh nggak usah deh dimarahin, takut nanti ngambek gitu. Kalau adik saya juga kayak gitu, tapi bukan yang ngambek gimana, dia lebih melawan adik saya. Jadi kasihan nanti dia melawan orang tua, ya udah nggak usah dimarahin kayak gitu sudah. Tapi perlakuannya kalau ke dirimu sendiri gimana? Kalau ke saya, kalau mereka marah lebih di silent treatment sih kak, kayak didiemin. Iya. Itu seperti apa? Ya udah nggak diajak ngomong, didiemin aja gitu. Oke, berarti pernah mengalami hal tersebut atau pernah mengalami hal tersebut? Itu kapan mengalami hal tersebut? Puncaknya itu waktu SMA sih dokter. Waktu SMA Iya, ya. kan COVID tuh. Habis itu kan seringan diam di rumah. Jadi karena emang komunikasi sama orang tua nggak terlalu bagus, jadi itu udah lama diam-diaman hampir kayak sebulanan itu ada. Oke, berarti lama di rumah ini yang menyebabkan kamu juga rasanya tidak nyaman ya berada di rumahnya. Dan itu berarti yang dialami itu setiap hari seperti itu berarti atau bagaimana? Iya, waktu SMA tuh ya hampir setiap hari sebenarnya. Hampir setiap hari ya mengalami. Pasti rasanya dari diri juga nggak nyaman, keluar seperti itu. Kemudian apakah pernah ngobrol nggak sama kakak atau sama adik? Nah, saya sama adik sama kakak juga nggak terlalu deket gitu. Jadi di rumah kan kamarnya pisah. Jadi kalau misalnya kakak sibuk ya udah di kamar sendiri, adik juga di kamar sendiri, saya juga di kamar sendiri. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya ini pernah ngumpul nggak? Artinya kalau misalnya makan bersama kayak gitu pernah ngumpul? Jarang sih kalau kumpul dulu, biasanya kalau misalnya ngerayain ulang tahun itu biasanya makan kemana gitu. Tapi ya udah pas makan udah masing-masing bawa HP sendiri, ya udah main HP kayak gitu sih. Nggak yang ngobrolin masalah, oh ada masalah ini nih mau dibicarakan enggak. Kalau seperti itu kan dari dirimu kan merasa ketidaknyamannya, merasa tidak nyaman. Pernah nggak kamu menceritakan kalau kamu punya masalah kayak gitu ke orang tua gitu pernah? Pernah sekali, tapi respon orang tua tuh agak nggak enak, kayak dijudge gitu kayak. Seperti apa itu? Kayak nggak kamu aja kok yang ngerasain kayak itu, banyak orang yang kayak gitu. Jadi dia merasa kok kamu membandingkan dirimu dengan orang lain kayak gitu. Berarti dari orang tua juga menekankan bahwa kamu sering membandingkan sama orang lain. Kalau boleh tahu ketika itu masalahnya seperti apa? Dulu tuh waktu itu kan sempat SMA kelas 2 kalau tidak salah, itu sempat turun rankingnya. Kan biasanya saya orang tua sih memang tidak memaksa ya untuk dapat ranking bagus atau enggak, cuma dari diri saya sendiri yang merasa kayak kurang gitu. Terus saya ceritalah ke ibu, kenapa udah syukur dapat ranking 2 itu aja kok masih ngeluh gitu. Oke, berarti dari saya tarik beberapa hal ya. Tadi kamu bilang bahwa kamu dari diri sendiri juga merasakan bahwa harus baik itu memang seperti itu. Karena dari kecil juga kan waktu SD juga nggak pernah diajarin apa-apa tuh. Saya rasanya ya udah kayak berkembang sendiri aja tanpa orang tua. Jadi saya merasa kalau diri saya merasa buruk atau kurang gitu, kayak gak enak dia sedikit sendiri. Oke, berarti ini untuk ke diri sendiri atau untuk bisa ditunjukkan kepada orang tua? Sebenarnya itu saya juga mikir sih dok, kayak apa saya cari perhatian sama semua orang tua karena saya nggak pernah diperhatiin waktu kecil itu sih dok. Oke, berarti dari sendiri pengalamannya dari waktu kecil sedikit kurang untuk bisa diperhatikan gitu ya dari orang tua ya, sehingga itu menyebabkan dirimu juga tidak nyaman jadinya. Iya. Selama ini ya. Berarti kan sekarang posisinya kan jauh ya dari, kalau sekarang bagaimana? Semenjak saya berkos tuh lebih enak sih rasanya dok, jadi nggak terlalu mikirin orang rumah. Tapi apakah ada masih keinginan untuk bisa menyelesaikan dengan di rumah? Sih ada sih dok, cuman Seperti apa itu? kayak kenapa orang lain orang tuanya tuh deket sama anaknya, kenapa saya nggak bisa gitu. Sebenarnya saya juga mikir-mikir ini sebenarnya saya yang terlalu menarik diri dari orang tua atau emang orang tua saya aja yang nggak bisa mendekatkan diri ke anaknya itu sih dok. Karena dari
dari lama ya, berarti sejak SMP ya, kira-kira berapa tahun berarti itu ya? Udah berapa tahun ya? Sekarang ada kayaknya 6 Nah, tahun lebih, 7 tahun. 7 tahun ya, berarti sudah dari 7 tahun ini tidak terselesaikan seperti itu ya. Kalau misalnya dari antara ibu sama ayah gitu ya, tadi kan saya dengar kalau misalnya ibu sering memarahi dan ayah juga sering memukul seperti itu. Ini dari ayah dan ibu, apakah pernah nggak dilindungi, atau misalnya kayak ketika kamu dimarahin ibu, ayah ke kamu untuk menenangkan seperti itu, apakah pernah nggak seperti itu? Kalau sebenarnya nggak pernah dipukul atau gimana sih dok, cuma lebih kayak nadanya tinggi. Tapi kalau misalnya ya kalau ayah tuh emang nadanya agak kasar gitu, cuman saya nggak pernah kayak dilindungi tuh nggak sih rasanya. Saya lebih kayak oke, saya salah gitu, saya diem gitu sih. Ketika ayah nada lebih tinggi dan kasar itu, ibu seperti apa? Ya ibu juga agak takut gitu sama ayah, jadi dia juga diem gitu sih. Itu di sini ibu juga ada rasa takut dengan ayahnya, dan itu juga mengakibatkan kamu juga semakin susah untuk bisa terbuka dengan orang tua, dengan segala masalah yang kamu alami seperti itu ya. Kalau misalnya dari kakak nih, sekarang kita coba bahas ke kakak ya. Kalau dari kakak dibandingkan dengan dirimu, misalnya kita buat perbandingan lah setara, itu apakah perbandingannya kamu lebih sering dipuji atau kamu lebih sering dipuji, atau terus dimarahi, kamu lebih sering, atau misalnya kamu lebih sering? Kalau dari segi pencapaian, kakaknya lebih sering dipuji sih dok, walaupun pencapaian itu kecil gitu. Misalnya dia dapat ranking gitu, kayak dapat ranking, ayo kita ngapain, beli hadiah apa gitu. Cuman kalau saya misalnya kayak pak ranking atau ibu ranking, ya udah. Oke, dan ketika tadi juga kamu bilang ketika saat SMA rankingnya turun, akibatnya seperti apa? Dibilang tuh kayak udah bersyukur aja kamu dapat ranking gitu, sih yang dulu ini sih. Ya, itu yang mengakibatkan ini kok berbeda ya antara dengan kakak. Kalau dengan adik bagaimana? Kalau adik saya sih nggak terlalu pintar-pintar amat sih dok, jadi kayak walaupun dia nggak belajar ya udah didiemin sama ibu saya, apa yang belajar biarin aja, nanti juga dia sendiri yang dapat ininya gitu sih. Merasa seperti dianak-emaskan seperti itu? Lebih ke adik sih kalau di anak emas kan. Lebih ke adik ya. Berarti posisinya dirimu memang dibandingkan dengan kakak dan adik, dari yang telah kamu sebutkan tadi, memang ada perbedaan ini gitu ya. Dan ketika kamu tanyakan juga ke orang tua, memang lebih mendasari adalah karena laki-laki nih, sedangkan dirimu perempuan. Pernah nggak dirimu kayak misalnya ngomong ke nenek atau misalnya ke mama, kan sama-sama nih, karena mereka kan juga berjenis kelamin yang sama, perempuan, apakah seperti itu juga yang mereka rasakan, atau misalnya bagaimana? Pernah nggak kayak kok aku beda sih, apa mama itu juga gitu? Kalau bahas itu sih kayaknya nggak pernah sih dokter, cuman ya itu karena kebetulan ibu saya juga sebenarnya cewek semua, jadi nggak ada laki-laki. Oke, berarti ibu tidak ada perbandingan ya, karena cewek semua. Dan ini bagi ibu memiliki anak laki-laki itu ada berbeda dari neneknya yang juga punyanya anak perempuan semua gitu ya, dengan kakakmu dan adikmu yang juga laki-laki. Nah itu jadinya kan mengakibatkan ada dinamika yang berubah dalam rumah seperti itu ya. Berarti yang dilihatnya seperti itu, akibatnya dirimu juga rasanya tidak nyaman untuk di rumah. Dan kalau misalnya keluar pun anggapannya kan sekarang sekolah yang lebih tinggi ya, itu pun juga masih tetap dicari kan, seperti itu ya, tetap dicari, dan kemudian tetap dinilai kayak harus ada di rumah dan sebagainya dan lain sebagainya. Sedangkan dari kakak dan adikmu juga meskipun ada di rumah tetapi tidak sebegitu
diperhatikan, tidak seperti itu ditekan seperti itu ya. Oke, kalau misalnya dari dirimu sendiri yang ngerasa di dalam keluarga atau keluarga yang lebih besar, apakah semua yang anak-anak yang perempuan seperti itu atau bagaimana? Enggak sih Dok. Kalau dari sepupu-sepupu saya itu sama tetangga saya yang dekat rumah tuh enggak sih, malah mereka dekat banget sama orang tua. Oke, berarti yang membedakan dengan dirimu kira-kira? Itu dah saya bingung antara saya yang terlalu menarik diri sama orang tua saya atau memang dari orang tua saya aja nggak ada inisiatif untuk dekat sama orang. Menarik dirinya kan tadi gara-gara tidak nyaman ya, atau memang ada hal lain tentang menarik diri ini yang kamu sebutkan? Nggak nyaman aja sih kalau mau cerita ke orang tua tuh kayak rasanya kayak segan gitu, kayak canggung. Rasanya canggung sama segan. Berarti kalau misalnya kena masalah atau misalnya kamu ada masalah gitu, ceritanya ke siapa? Jadi itu pendam sendiri sih. Oh, seringnya mendem sendiri. Iya. Tapi dengan mendem sendiri apakah itu selesai? Enggak, saya agak legowo gitu ya udah gitu. Tapi kadang masih sempat kepikiran juga Tentang masalahnya tentang ya. masalahnya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan legowo itu, kamu terhadap orang tuamu, apakah muncul rasa legowo juga atau bagaimana? Kadang juga kayak kenapa sih kayak mereka kayak gitu, kenapa aku nggak salah. Berarti kadang-kadang ini berarti lebih sering yang mana? Lebih sering tidak legowo atau legowo? Kalau sekarang lebih sering legowo sih karena mungkin udah lebih gede juga ya, jadi mungkin bisa berpikiran kayak mungkin mereka emang lagi sibuk jadi nggak bisa untuk selalu 24 jam bersama anak-anak. Sih, berarti sekarang lebih legowo untuk bisa menerima seperti itu ya. Kalau misalnya ke depannya, misalnya akan ada masalah atau bagaimana, bisa nggak kamu menyikapi untuk perasaan legowonya? Bisa sih kayaknya. Sejauh ini bisa. Sejauh ini itu maksudnya seperti apa sih? Sejauh ini saya tidak berpikiran untuk yang aneh-aneh. Kalau nggak ada masalah tuh ya udah berusaha untuk ikhlas, untuk nyari sesuatu yang positif dari masalahnya itu. Oke, berarti mencari sesuatu yang positif dari masalah ya. Termasuk kita kembali lagi ke awal kan ada perasaan tidak nyaman ya. Kalau misalnya sekarang pun ketika kamu menyebutkan bahwa kamu sudah kadang-kadang legowo, ketika kamu kembali ke rumah seperti apa? Ya udah kalau misalnya ditanya jawab seadanya kayak gitu saya sih Dok. Kayak mengalihkan diri biar nggak membuat masalah, biar nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak dulu misalnya kayak dimarahin terus. Itu berarti artinya kamu merubah dirimu atau bagaimana? Iya, lebih jadi bodoh amatan gitu. Jadi supaya tidak terlibat lagi ya Iya. dengan segala yang pernah dialami sebelumnya seperti itu, kamu malah oke, aku akan berusaha untuk legowo, tetapi juga berarti masih menyimpan dong kalau misalnya seperti itu. Jujur masih Dok. Jujur masih menyimpan ya. Berarti dengan interaksi yang ada di rumah nih, kira-kira kan kamu nanti suatu saat pasti akan kembali ke rumah ya. Kira-kira mau atau enggak? Misalnya diam di rumah atau misalnya selesai pendidikan dan lain sebagainya, itu diam di rumah atau kamu kan berusaha lagi untuk mencari tempat lain? Di rumah aja sudah nggak apa-apa. Karena juga tuh dah, karena saya di kamar, jadi ya udah diem di kamar aja sendiri. Kalau mau makan pun kita nggak pernah yang makan di satu meja makan tuh enggak. Jadi kalau yang makan kalau lapar ya udah ke dapur makan. Oh, berarti kayak menjalani aktivitas sendiri. Iya, gitu ya? sendiri-sendiri. Sendiri. Tapi kalau ada interaksi dengan orang tua bagaimana kira-kira? Ya paling interaksinya udah makan, udah tidur, mau ngapain ntar gitu aja sih Dok. Cuma nanya sekedar aja sih. Nggak yang benar-benar deep talk gitu enggak. Kalau kamu harapannya ingin nggak bisa deep talk atau dengan orang tua seperti itu? Saya pengen sih Dok, jadi saya bisa tahu POV dari mereka tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi takutnya saya salah paham selama ini itu udah takutnya terlalu ya itu dah saya yang sendiri terlalu nyakiti diri sendiri, padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kemudian pernah dilakukan atau belum pernah? Belum sih, belum berani. Belum berani.
alasan yang belum berani kenapa? Ya itu takut respon mereka tuh, ngapain sih kamu gini mau bandingin ini, udah enak dikasih bla 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 gitu. Tapi kan nyatanya kalau itu kan belum pernah tadi kamu bilangnya. Iya belum. Jadi kan kamu juga tidak tahu respon dari mereka seperti apa. Ya sudah, Ya, tapi saya takut aja untuk memulai. Ada perasaan takut untuk memulai ya. Takut dengan reaksi berarti ya. Iya, respon dari mereka. Kalau kamu pikirin apakah reaksinya akan pasti seperti itu atau bisa muncul reaksi yang lain? Mungkin bisa muncul reaksi lain tergantung mood mereka. Oke, kan berarti ada kemungkinan muncul reaksi yang lain. Kenapa kamu mikirnya selalu dengan reaksi yang negatif itu? Saya juga nggak tahu sih, saya bingung aja. Oke, berarti kan karena belum kamu coba nih ya. Iya. Kita kan belum tahu seperti apa. Kamu juga belum tahu responnya mereka seperti apa. Ya, kalau misalnya ditarik lebih panjang dari awal kan alasanmu tidak nyaman kan kita sudah tahu ya penyebabnya seperti apa. Kalau misalnya tidak diselesaikan berarti kan akan terus seperti itu Ya sih. ya. Dan kamu pun kalau misalnya akan memulai, kamu juga tidak tahu respon dari mereka seperti apa. Iya. Apakah ada kemungkinan dari mereka yang akan memulai terlebih dahulu? Kurang tahu, tidak mungkin enggak. Mungkin enggak ya? Iya. Jika seperti itu, sebaiknya seperti apa? Sebaiknya mungkin cepat atau lambat, kayaknya lambat. Mungkin dari saya coba ngomong langsung ke orang tua. Mencoba untuk ngomongnya. Iya. Karena kan masalah ini anggapannya perlu adanya kerjasama atau perlu ngobrol kan gitu ya. Jadi ketika tidak ada interaksi dari satu atau kedua orang atau kedua pihak, jadi kan tidak akan ada ngobrolnya dan akan terus semakin dalam dan kamu kan terus makin merasa tidak nyaman ya. Kayak kalau misalnya sama dari saya, kalau misalnya memang dirimu sudah siap seperti yang saya bilang tadi, kamu tidak tahu responnya seperti apa. Iya. Kamu tidak tahu responnya seperti apa, kamu tidak tahu bagaimana reaksi dari mereka seperti apa, dan kalau misalnya tidak melakukan seperti itu, kamu sendiri juga akan merasa kan tidak enak. Ya, jadi sebaiknya bagaimana? Mencoba untuk ngomong walaupun pelan-pelan. Mencoba untuk ya, boleh pelan-pelan, boleh satu dua hal, kemudian sudah tergantung nyamanmu seperti apa. Ya, oke. Ada yang mau kamu tanyakan dulu? Enggak sih, enggak. Saya rasa udah aman sih. Yang bisa kamu pelajarin apa sekarang? Kalau mau sesuatu, coba ngobrolin dulu. Oke. Walaupun kita belum tahu responsnya gimana, kita perlu coba aja dulu. Oke, berarti kan kalau misalnya ingin sesuatu ya, kita mencoba dulu, dan perasaan tidak nyaman itu berarti ada sesuatu berarti di situ ya. Jadi selanjutnya seperti apa? Mungkin bisa lebih menceritakan ke orang lain daripada mendem sendiri. Oke, itu satu ya. Jangan masalah ke orang lain, jangan dipendam. Dan kalau misalnya memang ada masalah, jika ingin menyelesaikan, dicoba. Ya, oke. Ya, terima kasih. Awalnya kebayang arahnya kemana. Oh, Sehingga dari penjelasan yang satu, dari keluhan itu misalnya, kita nggak tahu nih arahnya bakalan kemana, penyebabnya apa dan lain sebagainya. Digali sedikit demi sedikit. Setelah itu baru dah mulai ketemu ininya, apa namanya, problem utamanya, dan seperti itu. Setelah itu mulai menggali lagi. Baru ada korelasi dengan yang keluhan, meskipun cukup berbeda mungkin awal dan problemnya itu, tetapi ternyata dari permasalahannya sini menyebabkan keluhan awalnya dia ini. ujung pangkalnya beda, apa jauh banget ya.
sama keluarannya ya. Yes. Oke, keren. Terus tadi tuh tak kirain mau agak-agak geser-geser ke dinamik. Iya, Agak geser ke dinamik. Tak tungguin ini geser-geser ke dinamik. Saat tak tungguin nih Kak, jangan-jangan nanti geser ke dinamik beneran ini kok malah balik lagi ke Iya. CBT. Tadi tuh kan mikirnya ke arah dinamik karena kan ada part yang dia ada permasalahan ketika kecil, kemudian ketidaksesuaian antara satu dan dua hal berkaitan sama itu. Kemudian kalau ke dinamik karena belum terlalu, jadi caranya ya coba tak gali lagi dari awal yang mendasari dia berpikiran seperti itu, seperti apa. Kemudian setelah dari sana barulah problem yang awal ini, yang awalnya kan tadi dia sebutkan ada perasaan tidak nyamannya itu, problemnya itu ternyata permasalahannya seperti dinamik nih, permasalahan penggalian seperti dinamik. Tapi mungkin karena dari dia sendiri sudah pernah bertanya, pernah pernah mencoba mengatasi, tetapi itu gagal, dan kemudian ada rasa takut untuk mencoba memperdalam itu, makanya saya berpikir ke CBT. Iya. Tapi itu bagus sih, maksudnya yang jadi pembeda antara dinamik sama CBT itu kan adalah ketika misalnya realita di saat itu sebenarnya nggak begitu signifikan menjadi masalah gitu kan, tapi kacamata yang dipakai itu adalah masih kacamata masa lalu ketika dia mengalami trauma. Maksudnya dulu waktu kecil dia trauma sekali, misalnya dia digali ketika SD SMP gitu tuh, dia dapat juara tapi nggak dapat apresiasi gitu kan, kakaknya sama adiknya kemudian dapat apresiasi, kemudian sekarang ini muncul yang mirip, yang similar, misalnya ketika dia pulang dia sudah melakukan banyak hal, tapi melakukan banyak hal di rumah, kerja, beresin rumah segala macam, nggak diapresiasi, tapi kakak-kakaknya Tidak ditekan. ya nggak ditekan. Kalau misalnya kakak sama adiknya itu tuh melakukan hal yang dilakukan sama klien ini, mereka malah diapresiasi, kan ada perbedaan gitu loh. Ketika poin itu yang dikuatkan udah jadi dinamik gitu. Iya, benar begini. Udah jadi dinamik gitu. Jadi ketika itu dikuatkan, diklarifikasi, oh ternyata ada, kamu merasakan dibedakan di saat ini gitu kan, kalau klarifikasikan, dan ternyata itu dan menurutmu itu sama nggak, mirip nggak, atau polanya berulang nggak dengan waktu kamu saat SD, SMP, SMA mungkin, ketika kamu dapat juara tapi nggak diapresiasi, mereka dapat dikit aja juara, mereka diapresiasi gitu kan. Nah itu kalau misalkan sudah mengaitkan interpretasi, kan gitu. Kalau sudah ada pengaitan itu, jadi itu dinamik tadi itu. Jadi agak di tengah-tengah, dari detik ke 0 sampai detik ke 15-an itu tuh kirain banyak banget area gaya-gaya dinamiknya, tapi ternyata balik lagi ke CBT. Overall bagus sih, sudah banyak kemajuan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, makasih ya.